Banyak hal yang menarik untuk dibicarakan mengenai kehidupan di Pulau Lombok. Khususnya mengenai sejarah asal-usul masyarakat Lombok. Berikut ulasannya. Era prasejarah Tanah Lombok tidak jelas, karena sampai saat ini, belum ada data-data dari para ahli, serta bukti yang dapat menunjang tentang masa prasejarah Tanah Lombok ini. Suku Sasak, termasuk dalam ras tipe Melayu, yang konon, telah tinggal di Lombok selama 2000 tahun yang lalu, dan diperkirakan telah menduduki daerah pesisir pantai, sejak 4000 tahun yang lalu. Dengan demikian, perdagangan antar pulau, sudah aktif sejak zaman tersebut, dan bersamaan dengan itu, saling mempengaruhi antar budaya, juga telah menyebar. Lombok Mira Sasak Adi, adalah salah satu kutipan dari Kitab Negara Kertagama, sebuah kitab yang memuat tentang kekuasaan, dan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kata Lombok, dalam bahasa Kawi berarti lurus, atau jujur, kata Mira, berarti permata, kata Sasak berarti kenyataan, dan kata Adi, artinya yang baik, atau yang utama. Maka, arti keseluruhannya, yaitu kejujuran, adalah permata kenyataan yang baik, atau utama. Makna filosofi itulah yang mungkin selalu diidamkan leluhur penghuni Tanah Lombok, yang tercipta sebagai bentuk kearifan lokal, yang harus dijaga, dan dilestarikan oleh anak cucunya. Dalam kitab-kitab lama, nama Lombok dijumpai dan disebut Lombok Mirah, dan Lombok Adi. Beberapa lontar Lombok, juga menyebut Lombok dengan Bumi Selaparang, atau Selapawis. Asal-usul penduduk Pulau Lombok, terdapat di beberapa versi, salah satunya, yaitu kata Sasak, secara etimologis, menurut Dr. Goris, berasal dari kata Sah, yang berarti pergi, dan Saka, yang berarti leluhur. Berarti, pergi ke tanah leluhur, orang Sasak Lombok. Dari etimologis ini, diduga leluhur orang Sasak adalah orang Jawa. Terbukti pula dari tulisan Sasak, yang oleh penduduk Lombok, disebut Jejawan, yakni aksara Jawa, yang selengkapnya diresepsi oleh kesusastraan Sasak. Sasak tradisional, merupakan etnis mayoritas penghuni Pulau Lombok. Suku Sasak merupakan etnis utama, yang meliputi hampir 95% penduduk seluruhnya. Bukti lain, juga menyatakan bahwa berdasarkan prasasti Tongtong, yang ditemukan di Pujungan, Bali, suku Sasak sudah menghuni Pulau Lombok, sejak abad ke-9, sampai abad ke-11 Masehi. Kata Sasak, pada prasasti tersebut, mengacu pada tempat suku bangsa, atau penduduk. Seperti kebiasaan orang Bali sampai saat ini, sering menyebut Pulau Lombok dengan Bumi Sasak, yang berarti tanah, bumi, atau pulau tempat bermukimnya orang Sasak. Sejarah Lombok tidak lepas dari silih bergantinya penguasaan, dan peperangan yang terjadi di dalamnya, baik konflik internal, yaitu, peperangan antar kerajaan di Lombok, maupun eksternal, yaitu, penguasaan dari kerajaan di luar Pulau Lombok. Perkembangan era Hindu-Buddha, memunculkan beberapa kerajaan seperti Selaparang Hindu, dan Bayan. Kerajaan-kerajaan tersebut, dalam perjalanannya, ditundukkan oleh penguasa dari kerajaan Majapahit, saat ekspedisi Gajah Mada, pada abad ke-13, sampai abad ke-14, dan penguasaan kerajaan Gel-Gel dari Bali, pada abad ke-16. Antara Jawa, Bali, dan Lombok, mempunyai beberapa kesamaan budaya, seperti dalam bahasa, dan tulisan. Jika ditelusuri asal-usul mereka, banyak berakar dari Hindu-Jawa. Hal itu, tidak lepas dari pengaruh penguasaan kerajaan Majapahit, yang kemungkinan mengirimkan anggota keluarganya, untuk memerintah, atau membangun kerajaan di Lombok. Pengaruh Bali, memang sangat kental dalam kebudayaan Lombok. Hal tersebut, tidak lepas dari ekspansi yang dilakukan oleh kerajaan Bali, sekitar tahun 1740, di bagian barat Pulau Lombok dalam waktu yang cukup lama. Sehingga, banyak terjadi akulturasi antara budaya lokal, dengan kebudayaan kaum pendatang. Hal tersebut, dapat dilihat dari terjelmanya genre-genre campuran dalam kesenian. Banyak genre seni pertunjukan tradisional, berasal, atau diambil dari tradisi seni pertunjukan dari kedua etnik tersebut. Sasak dan Bali, saling mengambil dan meminjam, sehingga terciptalah genre kesenian baru, yang menarik dan saling melengkapi. Bumi Sasak, silih berganti mengalami peralihan kekuasaan, hingga ke era Islam yang melahirkan kerajaan Islam Selaparang, dan Pejangging. Ada beberapa versi masuknya Islam ke Lombok sepanjang abad 16 Masehi. Yang pertama, berasal dari Jawa, dengan cara Islam masuk lewat Lombok Timur. Yang kedua, pengislaman berasal dari Makassar, dan Sumbawa. Ketika ajaran tersebut diterima oleh kaum bangsawan, ajaran tersebut dengan cepat menyebar ke kerajaan-kerajaan di Lombok Timur, dan Lombok Tengah.
Mayoritas etnis Sasak beragama Islam. Namun demikian, dalam kenyataannya pengaruh Islam juga berakulturasi dengan kepercayaan lokal, sehingga terbentuk aliran seperti Wektu Telu, jika dianalogikan seperti Abangan di Jawa. Pada saat ini, keberadaan Wektu Telu sudah kurang mendapat tempat karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Pengaruh Islam yang kuat menggeser kekuasaan Hindu di Pulau Lombok. Hingga saat ini, dapat dilihat keberadaannya hanya di bagian barat Pulau Lombok saja, khususnya di Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Barat. Silih bergantinya penguasaan di Pulau Lombok, dan masuknya pengaruh budaya lain, membawa dampak semakin kaya, dan beragamnya khasanah kebudayaan Sasak. Itu semua sebagai bentuk dari pertemuan difusi, akulturasi, inkulturasi kebudayaan. Misalnya, dalam hal kesenian, bentuk kesenian di Lombok sangat beragam. Kesenian asli dan pendatang saling melengkapi, sehingga tercipta genre-genre baru. Pengaruh yang paling terasa berakulturasi dengan kesenian lokal, yaitu kesenian Bali, dan pengaruh kebudayaan Islam. Keduanya membawa kontribusi yang besar terhadap perkembangan kesenian-kesenian yang ada di Lombok hingga saat ini. Implementasi dari pertemuan kebudayaan dalam bidang kesenian yang merupakan pengaruh Bali, yaitu kesenian Cepung, Cupak Gerantang, Tari Jangger, Gamelan Tokol. Dan yang merupakan pengaruh Islam, yaitu kesenian Rudat, Cilokak, Wayang Sasak, dan Gamelan Rebana. Sekian ulasan singkat ini, yang bersumber dari website Lombok Society. Mengingat sejarah tentang Lombok banyak versinya, silahkan coret-coret di kolom komentar jika punya referensi yang berbeda. Jangan lupa di like and subscribe channel ini, agar saya lebih semangat membuat konten-konten lainnya.